Chat Kalila untuk Randy. Kalila selalu mengingat nomor kakaknya. Dia tak pernah lupa dengan nomor ponsel kakaknya. Ibu hamil itu sejak tadi menatap room chat Randy yang statusnya terlihat online. Dia ingin mengirimkan Randy pesan, tetapi masih ragu. Ada banyak hal yang ingin Kalila ceritakan pada kakaknya. Tentang dia yang menikah dengan Abid, tentang keluarga Abid, dan tentang apa yang dia rasakan akhir-akhir ini. Namun keraguan membuat Kalila berkali-kali menghapus pesan yang sudah dia ketik dan mengurungkan niatnya. Apa nanti pesannya dibalas? Dulu-dulu saja, Randy tak pernah membalas pesannya. Bahkan untuk menghubunginya saja dapat dihitung dengan jari. Tak tahan untuk memberikan kabar pada Randy, Kalila pun mulai mengetik pesan, kemudian mengirimkan pada Randy. Kalila, Kak Randy, ini Lila. Lila kangen sama Kak Randy. Baru beberapa menit pesannya terkirim, centang abu-abu berubah warna menjadi biru, tanda bahwa Randy membaca pesannya. Senyum ibu hamil itu mengembang, bahagia karena kakaknya membaca pesannya begitu cepat. Dia baru pertama kali melihat pesannya dibaca oleh kakaknya dengan cepat. Dengan gerakan dua ibu jarinya yang cepat, Kalila kembali menuliskan pesan untuk Randy. Kalila, Kak Randy apa kabar? Opa sama Oma gimana kabarnya? Pesan yang Kalila kirimkan masih tetap dibaca oleh Randy, membuat Kalila pun mengirimkan kembali pesan pada Randy. Ibu hamil itu yakin kakaknya pasti membaca pesannya. Tak masalah apabila Randy tak membalas pesannya. Cukup dibaca saja, Kalila sudah sangat bahagia. Anggaplah Kalila bodoh, mengejar sesuatu yang tak akan pernah bisa digapai. Tetapi dia sama sekali tak peduli. Rasa sakit yang dia rasakan sangat nikmat. Kalila menikmati sakit hati yang ditorehkan keluarganya. Kalila, chat Lila di-read aja kak, gak apa-apa kok. Lila rela chatnya cuma di-read. Lila tahu Kak Randy benci banget sama Lila, karena Lila mama sama papa pergi. Sebanding malam itu Lila gak maksa untuk nginep di Villa Puncak, mama sama papa gak akan pergi. Kecelakaan itu gak akan pernah ada. Semuanya gak akan kayak gini kak. Kalila berhenti sejenak untuk mengetik. Jemarinya cukup pegal karena mengetik terlalu panjang. Kemudian saat dia ingin kembali mengetik, dadanya lagi-lagi nyeri, disertai dengan batuk. Setelah dirasa cukup, Kalila kembali mengirimkan pesan untuk Randy. Kalila, Lila udah nikah sama Pak Abid. Lila sedih karena Kak Randy gak bisa jadi wali nikah Lila. Atau emang gak mau? Lila kegeran banget Kak Randy mau jadi wali nikah Lila. Keluarga Pak Abid baik banget kak. Mereka sayang sama Lila. Kalau Kak Randy, sayang gak sama Lila? Jawabannya pasti enggak kan? Kak Randy gak akan pernah sayang sama Lila. Dada Kalila malah merasakan sakit. Bukan sakit nyeri seperti yang dia rasakan akhir-akhir ini, tapi lebih ke sakit hati yang amat dalam. Apalagi kalau dia mengingat kejadian-kejadian menyedihkan di rumah keluarga Nolan. Kalila, Lila lupa, Kak Randy cuma sayang sama Lula. Kak Lula segalanya kan kak? Kalila tersenyum kecil. Dia kembali membaca pesan yang dikirimkan pada Randy. Pertanyaannya tadi pada Randy benar-benar pertanyaan konyol. Dia sudah tahu apa jawabannya, tapi dia masih saja bertanya seperti itu pada Randy. Kalila, kak, gak ada niatan mau balas chat Lila. Sementara itu, Randy yang tadinya tengah sibuk menyelesaikan memeriksa laporan karyawannya, seketika berhenti, membaca setiap pesan demi pesan yang dikirimkan Kalila padanya. Pria itu tanpa ekspresi apapun, hatinya juga tertutup pada Kalila. Kalila mengirimkan pesan padanya hanya undangan bercerita. Itu malah membuang-buang waktu Randy. Kesal karena sejak tadi ponselnya berbunyi dengan pesan Kalila, Randy pun mengirimkan Kalila pesan balasan. Randy,
Kamu bisa berhenti kirim chat sama saya, Kalila? Mengganggu, berisik, saya sedang sibuk. Mendapat balasan dari kakaknya, membuat Kalila yang membaca itu seketika bersorak kegirangan. Dia rasanya ingin sekali meloncat-loncat, tetapi teringat akan bayi di dalam kandungannya. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini yang tak akan datang 2 kali, Kalila langsung mengetik pesan balasan untuk Randy. Kalila. Akhirnya, Lila gak nyangka kalau Kak Randy balas chat Lila. Randy. Saya balas chat kamu karena terganggu dengan notifikasi dari kamu. Jadi lebih baik berhenti. Kalila sama sekali tak memperdulikan pesan dari Randy. Dia masih kembali mengirimkan Randy pesan hingga membuat Randy kesal bukan main. Kalila. Lila mau ketemu, kangen banget. Sayangnya Lila sadar diri kalau Lila udah bukan bagian keluarga Nolan. Emang Lila dulu bagian keluarga Nolan? Randy. Sejak dulu Kalila, kamu bukan bagian dari keluarga Nolan. Gak ada keluarga Nolan yang pembawa sial seperti kamu. Sekarang puaskan, berhenti kirim chat untuk saya. Tapi Lila masih mau cerita, Kak. Lila akhir-akhir ini sering nyari dada, batuk juga, terus keluar darah. Apa mungkin karena hamil? Tapi juga dulu sering gitu, Kak. Itu kenapa ya? Atau jangan-jangan Lila kena penyakit? Udah periksa kemarin, tapi hasilnya belum keluar. Randy. Bagus kalau punya penyakit. Sekalian kamu ikut mama sama papa saja. Anggap aja itu karma buat kamu. Setelahnya, saat Kalila kembali mengirimkan pesan untuk Randy, centang pada pojok kanan bawah hanya ada 1, tertanda kalau Randy memblokir nomornya. Walau begitu, Kalila tak peduli. Dia akan tetap mengirimkan Randy pesan sampai Randy membuka sendiri pesan darinya. Kalila menceritakan semua apapun yang dia rasakan selama ini. Dan bercerita lewat pesan pada Randy adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa cemas Kalila. Karena dirasa sudah cukup mengirimkan Randy pesan, Kalila berhenti. Dia menatap sendu pada ponselnya yang masih menunjukkan room chat antara dirinya dan Randy. Membaca kembali semua pesan yang pernah dia kirimkan pada Randy. Semua pesan itu hanya dibaca oleh Randy. Sama sekali tak dibalas. Randy baru membalas pesannya tadi, itu pun hanya untuk menyuruh Kalila berhenti. Tiba-tiba saja air mata ibu hamil itu jatuh, menetes membasahi layar ponselnya. Kenapa sesakit ini menjadi dirinya? Kalila ingin sekali bertukar tempat dengan Kalula. Dari kejauhan, Abid yang baru saja pulang dari kampus setelah seharian mengajar, melihat Kalila yang menangis di gazebo taman belakang rumah, membuat pria itu menghampiri sang istri. Kalila, kenapa? Suara Abid yang terdengar ada di dekatnya, membuat Kalila secepatnya menghapus air matanya. Kemudian menatap Abid dengan tatapan sendu. Mata Kalila sembab, tertanda kalau ibu hamil itu menangis. Namun pertanyaan Abid sama sekali tak dibalas oleh Kalila, membuat Abid mendekati istrinya. Butuh sandaran? Tanya Abid lagi. Kenapa Pak Abid baik sama saya? Bukannya menjawab pertanyaan Abid, Kalila malah balik bertanya. Kamu istri saya. Sekalipun kehidupan rumah tangga kita gak seperti yang lainnya. Bagi saya, berbagi kesedihan dan memberikan sandaran pada pasangan adalah hal yang wajib dilakukan. Jawab Abid. Diagnosis. Hari ini, Kalila kembali ke rumah sakit karena dia dihubungi oleh pihak rumah sakit bahwa hasil magnetic resonance imaging atau MRI kemarin telah keluar. Jantung ibu hamil itu berdegup kencang lantaran tak sanggup mendengar hasil MRI-nya. Dia bahkan sudah keringat dingin. Telapak tangannya juga berkeringat memikirkan itu. Tangannya bergerak memegang perutnya, seolah-olah takut kalau anak di kandungannya kenapa-napa. Tenang, Mama pasti baik-baik aja. Gak ada sakit serius. Kamu jangan takut. Entah mulai kapan, tetapi Kalila sudah mulai menerima kehadiran anak di kandungannya. Anak yang awalnya ingin sekali dia gugurkan,
kini menjadi kesayangannya, menjadi penguatnya dikala mengingat keluarganya. Kita lewatin sama-sama ya, Dek. Mama yakin Mama baik-baik aja. Setelah itu, Kalila mengetuk pintu ruangan dokter radiologi. Dan kala dia mendengar suara perintah untuk masuk ke dalam, Kalila pun menekan knop pintu dan masuk ke ruangan dokter tersebut. Di dalam, ada 2 orang suster, 1 perawat laki-laki, juga dokter radiologi yang seorang perempuan. Kalila tersenyum kecil, lalu duduk di hadapan dokter setelah dipersilakan. "Apa kabar, Bu?" tanya dokter tersebut sekadar berbasa-basi. Hal itu jelas saja malah semakin membuat degup jantung Kalila berdetak kencang. "Baik, dokter. Saya harap juga hari ini saya mendengar kabar baik dari dokter," ungkap Kalila malah membuat dokter tersebut menghela nafasnya panjang. Ditambah lagi dengan dokter tersebut menunduk dengan mata yang terus melihat pada surat keterangan hasil pemeriksaan Kalila. Dari hasil MRI kemarin, Ibu Kalila mengalami penyakit yang cukup serius. Ibu mengidap kanker paru-paru. Penyakit kanker paru-paru merupakan jenis prevalensi terbanyak di dunia. Perempuan yang tidak merokok, resiko terkena kanker paru-paru sangat tinggi daripada laki-laki yang tidak merokok. Pengobatannya sendiri dengan kemoterapi, terapi target, atau imunoterapi. Jelas dokter tersebut membuat Kalila seketika menutup mulutnya tak percaya. Itu sebabnya dia sering batuk. Ternyata ada masalah di paru-parunya. Parahnya masalah tersebut sangat berbahaya. Ibu hamil itu mencoba untuk menenangkan diri, mencoba menahan tangisnya agar tak pecah di hadapan dokter juga perawat di ruangan ini. Untuk selanjutnya, Ibu Kalila bisa melakukan pemeriksaan pada dokter spesialis paru-paru. Kalila rasanya benar-benar ingin pingsan saja mendengar penjelasan tersebut. Kenapa harus seperti ini? Bagaimana dengan kandungannya? Kalila tak dapat berkata-kata. Dia bahkan langsung keluar dari ruangan dokter tanpa pamit lebih dulu. Hal tersebut jelas sekali membuat dia syok, membuat dia sama sekali tak tahu kini harus berbuat apa. Apa ini karma yang dia terima? Apa karena dia dulu yang ingin menggugurkan kandungannya? Atau karena dia yang sudah membuat kedua orang tuanya pergi? Kalila tersenyum kecil pada ibu mertuanya yang tengah menyambut kedatangannya. Mungkin karena dia yang mengatakan akan ke kampus untuk bimbingan dengan Abid. Padahal jelas sekali ibu hamil itu berbohong pada ibu mertuanya. Dia bukan ke kampus, tetapi ke rumah sakit untuk mendengar hasil MRI-nya. Kalila merasa bersalah karena sudah berbohong pada mertuanya itu. Mona sudah sangat baik padanya. Hal tersebut membuat Kalila sebenarnya tak enak ke hati karena sudah berbohong. Namun ibu hamil itu tak mungkin mengatakan langsung pada Mona jika dia akan ke rumah sakit. Padahal dia sudah ke rumah sakit kemarin. "Gimana?" Kalila tersenyum kecil mendengarnya. Gadis itu berniat untuk menjawab, tetapi terhenti karena mereka mendengar suara Abid mengucapkan salam. Keduanya sama-sama menoleh ke pintu masuk rumah. Kemudian Abid menghampiri keduanya. Setelah sampai di hadapan Mona dan Kalila, Abid langsung mengulurkan tangannya dan mengecup punggung tangan Mona. Selanjutnya, pria itu mengacak rambut Kalila seraya tersenyum kecil pada sang istri. "Tumben cepat pulang?" tanya Mona membuat Abid hanya menggaruk tengkuknya yang pasti tak gatal. Karena Abid hanya diam dan hanya menggaruk tengkuknya, tak mendapatkan jawaban dari Abid, Mona memilih mengajak sepasang suami istri itu untuk duduk di sofa. Dia ingin berbicara dan dekat dengan menantunya. Dan jelas dia butuh Abid agar Kalila tak merasa tertekan. "Pertanyaan Mama belum kamu jawab." Peringat Mona membuat Abid kembali menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Abid juga melirik pada Mona yang hanya diam saja. Oh Tuhan, tak mungkin pria itu mengatakan bahwa dia pulang karena merindukan Kalila. Mau ditaruh di mana mukanya ini? Yang ada nantinya Kalila malah marah lagi dan benci lagi padanya. Ya, walaupun Abid tak tahu apakah Kalila sudah tak membencinya atau mungkin masih membencinya.
Jadwal ngajar aku pagi, jadinya pulang cepat, ujar Abid. Jadwal pria itu mengajar memang hanya pagi saja, dan hari ini juga sama sekali tak ada mahasiswa yang bimbingan padanya. Maka dari itu, Abid pulang. Selain dari semua alasan itu, Abid sebenarnya merindukan Kalila. Tumben, biasanya kalau nggak sore, nggak mau pulang. Atau paling-paling juga milik apartemen. Permintaan Kalila sebelum mereka menikah, dia ingin tinggal di rumah mertuanya, bukan tinggal di apartemen Abid, karena ibu hamil itu takut terjadi sesuatu padanya karena hanya berdua dengan Abid. Lila, tadi gimana bimbingan dengan Abid? Dia ada marah-marah sama kamu? Keterlaluan sih kalau Abid marah-marah sama kamu. Apalagi kamu lagi hamil anak dia. Cerocos Mona. Abid yang mendengar itu pun mengernyit heran. Bimbingan? Potong Abid membuat Kalila seketika menoleh pada Abid dan menatap Abid dengan tatapan memohon. Tetapi, sayang sekali, Abid sama sekali tak mengerti dengan maksud tatapan Kalila. Iya, kamu gak ada marah-marah kan sama Kalila? Awas ya kamu, peringat Mona. Abid sama sekali tak mengerti dengan maksud pembicaraan mamanya. Kalila hari ini sama sekali tak bimbingan padanya. Kalila juga sama sekali tak datang ke kampus. Pria itu tadi berkeliling kampus sebelum pulang. Berpikir barangkali ada Kalila yang ke kampus dan bisa mengajak Kalila pulang bersama. Pria itu memperhatikan baju yang Kalila kenakan. Istrinya itu memakai jaket kebesaran yang sebulan lalu dia minta Abid untuk membelikannya. Jaket yang sama sekali tak lepas dari tubuh Kalila jika keluar rumah. Dari jaket yang digunakan Kalila saja, Abid tahu kalau Kalila hari ini keluar rumah dan pamit dengan mamanya ke kampus untuk bimbingan. Abid, jangan bilang kamu marah-marah sama Kalila. Tuduh Mona membuat Abid mendengkus kesal. Enggak lama. Mana mungkin Abid marahin Kalila kalau bimbingan, balas Abid. Bimbingan di rumah aja, jadi mama bisa pantau. Kalau Abid jahat sama kamu, bisa langsung mama tendang otongnya, kata Mona pada Kalila, membuat Kalila tertawa kecil mendengarnya. Gak apa-apa mah, Lila bimbingan di kampus aja. Nanti orang kampus pada curiga sama Lila. Masa Lila jarang kelihatan di kampus tiba-tiba langsung sidang skripsi aja? Balas Kalila terkekeh geli. Abid hanya mendengar, tetapi ada banyak pertanyaan yang hinggap di benaknya. Kemana sebenarnya Kalila hingga dia berbohong pada mamanya dengan alasan ke kampus untuk bimbingan? Abid merasa ada yang tak beres. Ada sesuatu yang disembunyikan Kalila pada mereka. Penguat. Ibu hamil itu kembali ke rumah sakit setelah beberapa hari dia dinyatakan mengidap penyakit kanker paru-paru. Hal itu karena dia syok mendengar penyakit yang dideritanya. Setelah tadi diperiksa oleh dokter spesialis paru-paru, ibu hamil itu mendengar penjelasan dokter. Ada banyak yang harus dia ketahui. Salah satunya pengobatan perihal penyakitnya, di mana dia dianjurkan untuk kemoterapi. Kalila juga bertanya perihal bagaimana pengobatannya bagi ibu hamil. Penyakit kanker paru-paru ini, pasien wanita dianjurkan untuk menunda kehamilan atau dianjurkan untuk terminasi kehamilan. Akan tetapi Bu, jika ibu memilih untuk mempertahankan kandungan, kemoterapi dapat ditunda hingga melewati trimester pertama. Jelas dokter tersebut membuat Kalila menutup mulutnya. Ibu hamil itu langsung memegang perutnya, seolah-olah takut terjadi sesuatu pada anaknya. Padanya dia telah melewati trimester pertama dalam kehamilan. Apa kemoterapi aman bagi ibu hamil, Dok? Tanya Kalila. Kemoterapi umumnya aman bagi ibu dan bayinya selama trimester kedua dan ketiga, setelah organ bayi berkembang sepenuhnya. Namun, terapi radiasi dan terapi hormon harus ditunda sampai setelah wanita hamil melahirkan. Dokter tersebut tersenyum kecil, berusaha untuk menenangkan Kalila yang jelas masih syok mendengar penjelasannya. Bagaimana dengan janinnya? Tanya Kalila lagi. Karena sel kanker tidak dapat melewati penghalang plasenta,
yang memisahkan tubuh wanita hamil dari tubuh bayinya. Kanker tidak dapat menyebar dari ibu ke bayinya. Namun banyak orang bertanya-tanya tentang keamanan pengobatan kanker, terutama kemoterapi saat hamil. Kemo dapat diberikan dengan aman setelah trimester pertama. Kalau boleh tahu, biaya untuk kemoterapi berapa, Dok? Tanya Kalila lagi. Gadis itu perlu menanyakan biaya kemoterapi yang akan dilakukan nanti, mengingat uang bulanan yang Abid berikan padanya sudah mulai menipis karena pemeriksaan kemarin. Ibu bisa bertanya pada bagian administrasi perihal biayanya. Jawab dokter tersebut seraya tersenyum. Kalila pun mengangguk kecil, lalu pamit undur diri dari dokter itu. Dia akan ke bagian administrasi rumah sakit, bertanya perihal biaya sekali kemoterapi. Ibu hamil itu berjalan gontai memasuki rumah. Kepalanya terus menunduk, lantaran memikirkan apa saja yang tadi dikatakan dokter juga yang dikatakan oleh bagian administrasi di rumah sakit, di mana biaya sekali kemoterapi bisa sampai mencapai 15 juta. Kalila benar-benar tak bisa. Per bulan saja Abid tak sampai 15 juta memberikan padanya. Bagaimana dia harus kemoterapi? Kalila, kamu dari mana? Kalila yang tadinya masih sibuk memikirkan perihal apa yang terjadi padanya, pun terkejut dengan kedatangan Nisa yang langsung menegurnya. Oh, sudah hampir seminggu ini dia tak melihat kakak iparnya itu yang tinggal di rumah orang tuanya bersama Bara. Mbak Nisa, udah pulang? Tanya Kalila sekadar untuk berbasa-basi. Kalau dia terlihat melamun, yang ada Nisa bisa curiga dan mendesaknya untuk bercerita. Mana mungkin ibu hamil itu mau menceritakan semuanya pada Nisa. Iya, barusan pulang tadi. Pas Mbak pulang, kamu gak ada. Emang dari mana? Kalila tersenyum, lalu menjawab pertanyaan Nisa dengan kebohongan. Lila tadi ke rumah keluarga Lila. Ternyata mereka masih marah. Belum mau terima Lila. Oh, Kalila memang pembohong yang handal. Selama tinggal di rumah keluarga Abid, gadis itu sama sekali tak pernah sekalipun ke rumah keluarganya. Mengingat pastinya dia akan diusir dan ditolak mentah-mentah, Kalila juga masih belum berani bertemu dengan keluarga. Nisa mendekati Kalila, mengelus pundak Kalila dan tersenyum, mencoba menenangkan ibu hamil itu. Gak apa-apa, orang yang kecewa memang gak bisa langsung memaafkan. Tapi selalu ingat, kalau mereka seperti itu karena sayang sama kamu. Ucap Nisa menenangkan Kalila. Hal itu jelas saja membuat Kalila tersenyum kecut. Kecewa? Apa benar keluarganya itu kecewa? Bukannya mereka senang karena si beban juga pembawa sial ini tak ada di rumah mereka? Kalila sering bertanya-tanya, apakah keluarganya itu merasa kehilangan saat dia pergi dari rumah? Oh, atau tidak? Apakah keluarganya itu merasa bersalah karena mengusirnya walau hanya sedikit? Mbak Nisa, kalau seandainya Mbak Nisa di posisi aku, apa yang akan dilakukan Mbak Nisa? Tanya Kalila tiba-tiba. Nisa tak langsung menjawab, tetapi menarik ibu hamil itu untuk duduk di ruang tengah, di mana tak ada siapapun di sana karena di ruang tamu ada asisten rumah tangga yang tengah membersihkan. Kenapa kamu tanyain kayak gitu? Tanya Nisa saat mereka telah duduk di ruang tengah. Kalila menggeleng pelan, lalu berkata, "Gak apa-apa, cuma mau tahu aja. Tapi gak usah dijawab." Lila iseng nanyanya. "Mbak tetap akan jawab," kata Nisa cepat. Kalila terdiam mendengarnya. Dia seketika menegakkan tubuhnya, bersiap mendengar jawaban Nisa. Barangkali hal tersebut dapat memberikan dia pencerahan. Kalau Mbak ada di posisi kamu, dihamili, diusir, kemudian menikah tanpa cinta, Mbak jelas marah.
Tapi ada hal yang bikin Mbak bersyukur. Nisa menjeda perkataannya. Matanya tertuju pada perut Kalila. Lalu tersenyum kecil. Melihat itu, Kalila juga ikut melihat pada arah pandangan Nisa. Kemudian dia mengelus perutnya. Mbak bersyukur karena Tuhan udah menghadirkan malaikat tak bersayap yang akan menjadi penguat Mbak. Malaikat yang akan mewarnai hari-hari Mbak. Mbak yakin setelah turun hujan pasti ada pelangi. Setelah banyaknya masalah yang hadir, pasti ada kebahagiaan yang menanti. Tutur Nisa. Penguat. Apa anak di kandungannya bisa menjadi penguatnya? Bisa menjadi malaikat di hidupnya? Bagi Kalila, Nisa satu-satunya orang yang dia temui yang selalu berpikir positif. Apa karena Nisa seorang malaikat yang berwujud manusia? Ibu hamil itu terdiam, memikirkan kata-kata yang tadi keluar dari mulut Nisa. Mencernanya dengan baik, mencoba menilai apa yang membuat dia perlu bersyukur karena hadirnya malaikat di rahimnya, dan apa yang membuat dia harus bertahan untuk menjalani hidup. Lila punya sesuatu yang Lila suka nggak? Atau hal yang Lila dambakan sejak dulu? Kali ini yang bertanya adalah Nisa. Kalila mengangguk. Jelas ada hal yang selalu dia dambakan sejak dulu, bahkan sejak kecil. Namun sampai sekarang masih juga belum dia dapatkan, yaitu pengakuan dari keluarganya juga pujian dari keluarganya. Ada, ulang Nisa, memastikan Kalila. Iya. Apa? Lila pengen dapat pengakuan dari keluarga Lila. Lila capek selalu dibanding-bandingkan. Ungkap Kalila walau tak semuanya dia katakan perihal masalah keluarga Nolan yang membencinya. Maka dari itu, bertahan demi pengen dapat pengakuan dari keluargamu. Setidaknya kalau Kalila nggak mampu bertahan dengan anak di dalam kandunganmu, Kalila harus bertahan demi dapat pengakuan dari keluargamu. Kalila mengerjapkan matanya beberapa kali, mendengar apa yang dikatakan Nisa padanya. Bukankah itu benar? Dia bisa bertahan demi itu, demi mendapatkan pengakuan, juga demi keluarganya tak lagi membencinya. Kalung. Kalila, kenapa? Tanya Abid. Pria itu yang tadinya sibuk membuat RPS untuk mengajar besok, langsung bangkit dari tempatnya dan keluar kamar kala mendengar suara ketukan pintu. Abid melihat keberadaan Kalila di depan kamarnya, dengan tangan mengelus perutnya. Saya nggak bisa tidur, Pak, ujar Kalila membuat Abid tersenyum lebar mendengarnya. Mau tidur sama saya lagi? Kalila berdecak kesal mendengarnya. Tidur dengan Abid lagi? Oh, itu hanya akan terjadi sekali. Dan Kalila sudah tak mau tidur seranjang dengan Abid lagi. Kalila yang berdecak kesal membuat Abid tertawa. Jelas hal itu membuat ibu hamil di depannya semakin kesal. Mana mau saya tidur seranjang lagi sama Pak Abid. Itu hanya keinginan si baby dan hanya akan terjadi sekali. Gak ada yang kedua atau yang ketiga. Abid sama sekali tak marah, tak juga merasa tersinggung. Pria itu malah tertawa mendengarnya, dan langsung mengacak rambut Kalila hingga membuat si punya rambut tambah kesal lagi. Iya cantik, tahu. Tapi siapa tahu aja kan, kamu berubah pikiran dan mau sehidup semati sama saya? Mau jadi teman hidup saya selamanya? Tutur Abi dengan mengedipkan sebelah matanya pada Kalila, bermaksud menggoda ibu hamil itu. Walau sebenarnya apa yang dia katakan ada benarnya. In your dream, balas Kalila dengan ketus. Abid tertawa mendengarnya, lalu juga membalas perkataan Kalila. Kalau kamu pastinya bilang in your dream, tapi kalau saya mah, it's my dream. Kalila menggeram kesal. Ibu hamil itu mengepalkan tangannya lantaran begitu kesal pada Abid yang malah terus menggodanya. Pak,
Saya kemari bukan mau dengerin gombalan, tapi mau minta ditemenin nonton TV, ungkap Kalila. Abid manggut-manggut mendengarnya. Kemudian dia masuk ke kamarnya tanpa menutup pintu kamar, membuat Kalila dapat melihat apa yang dilakukan Abid. Pria itu sama sekali tak mengatakan apa-apa pada Kalila. Dia langsung masuk ke kamarnya, membuat Kalila mengernyit heran dengan Abid. Tak lama, Abid tiba dengan tangannya yang memegang laptop, juga ada ponsel, buku mata kuliah, beberapa kertas yang Kalila tak tahu itu apa, serta ada juga pulpen. Kalila minta ditemani nonton, bukan ingin menemani pria itu menyelesaikan pekerjaannya. Pak, saya minta ditemani nonton, bukan mau nemenin Pak Abid kerja, ucap Kalila membuat Abid mengangguk dan tersenyum padanya. Tahu, saya sekalian mau selesaikan pekerjaan saya. Saya temenin kamu nonton, kamu temenin saya kerja. Tinggal dikit, gak banyak kok. Jadi nantinya kalau kerjaan saya udah selesai, kamu bisa cerita sambil nonton, kata Abid lalu mengajak Kalila untuk turun menuju ruang tengah. Sebenarnya di kamarnya juga kamar Kalila ada TV-nya. Tetapi Abid tak mau mengajak Kalila ke kamarnya atau ke kamar Kalila. Takut Kalila tak mau. Oh, harusnya Abid juga membuat ruangan khusus menonton untuk Kalila, agar istrinya itu tak lagi turun tangga. Abid tak tega melihat Kalila yang naik turun tangga dengan keadaan perut yang kini memasuki bulan ke-6. Iya, perut Kalila sudah besar, sudah 6 bulan lamanya. Perihal kondisi ibu hamil itu yang dinyatakan mengidap kanker paru-paru, dia sama sekali tak menjalani kemoterapi seperti apa yang dokter katakan. Mengingat biaya kemoterapi yang menurut Kalila cukup mahal, Kalila memilih menabung uangnya untuk sang anak nantinya, dibandingkan menghabiskan uangnya untuk kemoterapi. Padahal jelas umurnya tak akan lama. Kalila saja ragu, apakah dia masih bisa melihat anaknya nanti, ataukah mungkin dia sudah tak ada lagi. Maka dari itu dia menabung, menyiapkan tabungan walau tak seberapa untuk anaknya nanti. Biar saya bantu deh Pak, kelihatan ribet banget deh, ucap Kalila menawarkan jasanya. Abid menggeleng cepat. Dia tak ingin ibu hamil itu kelelahan. Gak boleh, saya gak mau kamu kecapean. Udah turun tangga, masih juga bawa barang, tolak Abid. HP-nya Pak Abid aja saya bawa, balas Kalila. Dia agak risih melihat Abid yang membawa banyak sekali barang dan itu juga menuruni tangga. Gak boleh Kalila. Hanya HP doang Pak. HP berat, nanti kamu capek karena bawanya. Gak berat Pak, sanggah Kalila. Berat. Pulpen aja Pak. Berat juga Kalila. Dih, Bapak lebay. Gak berat itu, sama sekali gak bikin saya capek, kata Kalila kesal. Gak apa-apa, kita juga cuma ke ruang tengah, bukan mau kemana. Kalila sudah tak membantah atau apapun itu. Toh mereka juga sudah sampai di lantai 1. Dan kebetulan letak ruang tengah juga dekat dengan tangga. Kedua insan tersebut sama-sama duduk kala sampai di ruang tengah. Abid langsung menyalakan TV, membuka Netflix di sana. Pria itu juga bertanya apa yang ingin ditonton Kalila. Awalnya gadis itu ingin sekali nonton film horor, tetapi Abid menolaknya. Takut Kalila tak bisa tidur karena kepikiran dengan adegan-adegannya. Kemudian Abid menyarankan untuk menonton film romantis. Sayangnya Kalila menolak. Mana mungkin dia mau menonton film romantis bersama Abid. Rasanya benar-benar awkward. Alhasil, pilihan Kalila jatuh pada anime Doraemon. Walau sebenarnya ibu hamil itu tak begitu suka dengan anime, dia tetap nonton agar dia bisa secepatnya mengantuk. Sementara Abid, dia sudah mulai mengerjakan tugasnya, menyelesaikan RPS untuk dia mengajar besok. Tangan pria itu mengetik dengan lincah. Hal itu jelas membuat Kalila memperhatikan Abid. Film Doraemon tersebut sama sekali tak dihiraukan Kalila. Dia hanya fokus melihat pada Abid yang sibuk mengetik. Wajah serius Abid terlihat menggemaskan.
Apalagi saat Abid beberapa kali mengernyit heran serta menghentikan pergerakan jari-jarinya. Kemudian tak lama Abid kembali melanjutkan jarinya menari di keyboard. Saya ganteng ya kalau lagi serius. Kalila terlonjak kaget mendengarnya. Dia melebarkan matanya tak percaya mendengar apa yang Abid tanyakan barusan. Tunggu dulu. Sejak kapan Abid selesai mengetik? Sejak kapan Abid menutup laptopnya? Sejak kapan Abid balik menatapnya dengan mata yang memandangnya dengan tatapan jahilnya? Pak Abid, udah selesai. Sejak kapan? Ibu hamil itu gugup. Dia seperti maling yang tertangkap basah, tak bisa berkutik. Untuk berbicara saja rasanya begitu sulit. Jantungnya juga berdetak kencang kala Abid ikut menatapnya. Dia ini kenapa? Saya lebih menarik ya daripada filmnya. Kalila berdecak kesal. Hal itu dia lakukan untuk mengalihkan rasa malunya agar tak ketahuan. Juga menyembunyikan salah tingkahnya di depan Abid. Ini kalau dia salah tingkah di depan Abid, yang ada nanti Abid malah makin jadi menggodanya. Percaya diri banget, Pak, kata Kalila membuat Abid terkekeh geli melihat Kalila yang kini pipinya sudah memerah. Iyalah, apalagi pas istri saya natap saya sama sekali gak kedip. Saya merasa kalau saya lebih menarik dari segala hal, ungkap Abid. Pria itu sama sekali tak bohong. Kalila tak membalas. Matanya fokus melihat pada TV. Atau lebih tepatnya, menyembunyikan pipinya yang memerah dari Abid. Pipi kamu merah. Saya suka lihatnya. Kamu makin cantik. Seketika Kalila menoleh pada Abid, menatap Abid dalam. Oh Tuhan, ini pertama kalinya Kalila dipuji cantik seumur hidup. Dia sama sekali tak pernah mendengar orang memujinya cantik. Terlebih lagi keluarganya. Bagi mereka, Kalula yang paling cantik. Padahal wajah Kalula mirip dengan Kalila. Yang membedakan hanya tai lalat di pipi Kalula. Saya cantik, tanya Kalila. Abid mengangguk dan berkata, sangat cantik. Tambah cantik lagi kalau kamu pakai kalung ini. Abid mengeluarkan kalung yang memang selalu dia bawa kemana saja jika bersama Kalila. Baik itu mereka berdua hanya di rumah atau di luar rumah. Dan Abid rasa ini adalah momen yang tepat untuk memberikan pada Kalila kalung yang sudah cukup lama dia beli. Kalila tak banyak bicara. Dia diam, membuat Abid menyimpulkan bahwa Kalila mengizinkan dia untuk memakaikan kalung pemberiannya. Tangan Abid bergerak, melingkari leher Kalila dengan kalung pemberiannya. Kalung dengan liontin anak laki-laki dan perempuan. Juga ada liontin berbentuk hati di sana. Bagi Abid, dua anak laki-laki dan perempuan di liontin di kalung tersebut menunjukkan bahwa Kalila adalah ibu dari anak-anaknya. Dan pria itu juga mempunyai banyak harapan pada kalung tersebut. Semoga saja Kalila mau bersamanya untuk selamanya. Mau menjadi ibu dari anak-anaknya. Sementara berbentuk hati pada kalung tersebut menunjukkan bahwa Abid mencintai Kalila bersama anak mereka, walau Kalila tak mencintainya juga anak mereka nantinya. Semoga kamu suka. Ada banyak harapan saya di kalung itu, Kalila. Dan saya berharap harapan saya terkabulkan.